Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma dengan NIM 202341002 akan menjelaskan analisis berita mengenai perekonomian dan bisnis nasional maupun internasional dalam 1 minggu terakhir. Berikut adalah analisis berita perekonomian dan bisnis nasional maupun internasional dalam 1 minggu terakhir berdasarkan jurnal Break News. Yang pertama, apa? Penerimaan pajak 2025 proyeksi meleset sekitar 112 triliun dari target APBN sebesar 2.189,3 triliun menjadi 2.076,9 triliun. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 240 triliun untuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya sosial dan ekonomi. Selanjutnya, defisit APBN 2025 melebar sehingga Sri Mulyani mengajukan izin ke DPR untuk menggunakan sisa anggaran. Selanjutnya, investasi 1.500 triliun gagal masuk ke Indonesia akibat masalah premanisme dan birokrasi. Selanjutnya, pemerintah berencana memperpanjang tarif PPh Vina UMKM 0,5% dengan anggaran 2 triliun untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil. Rupiah menguat 0,2% terhadap dolar Amerika Serikat, berada di kisaran sekitar 16,200 ribu. IHSG atau indeks harga saham gabungan dibuka naik 0,32% dengan lebih dari 200 saham di zona hijau. Bank BJB Syariah menargetkan IPO tahun 2027 sebagai bagian dari ekspansi bisnis perbankan syariah. Yang terakhir, internasional, ada berita terkait TAM mengenakan tarif impor 20% untuk Vietnam yang berpotensi mempengaruhi perdagangan global. Selanjutnya yang kedua, siapa atau who? Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai narasumber utama proyeksi fiskal dan kebijakan anggaran. Yang kedua, itu pemerintah Indonesia sebagai pelaku kebijakan fiskal dan investasi. Yang ketiga, pelaku pasar modal dan investor yang merespon pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah. Yang keempat, Bank BJB Syariah sebagai institusi yang merencanakan IPO. Yang kelima, pemerintah Amerika Serikat atau Trump yang mengambil kebijakan tarif impor. Yang ketiga, kapan atau when? Berita ini berkembang sepanjang minggu terakhir hingga 3 Juli 2025 dengan data dan pernyataan terbaru dari 1 sampai 3 Juli 2025. Yang keempat, di mana atau where? Pertama, fokus utama berita adalah di Indonesia, terutama terkait APBN, pasar modal, dan kebijakan fiskal nasional. Yang kedua, pengaruh internasional terlihat dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap Vietnam. Yang kelima, mengapa atau why? Yang pertama, penerimaan pajak meleset karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan tantangan fiskal. Yang kedua, program makan bergizi gratis bertujuan mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari kebijakan sosial ekonomi. Yang ketiga, gagalnya investasi besar karena masalah premanisme dan birokrasi menghambat iklim investasi yang kondusif. Yang keempat, perpanjangan insentif PPh Vina UMKM untuk mendukung pelaku usaha kecil agar tetap bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Yang kelima, penguatan rupiah dan IHSG mencerminkan sentimen positif pasar terhadap kondisi ekonomi terkini. Yang keenam, tarif impor Amerika Serikat terhadap Vietnam merupakan bagian dari strategi perdagangan Amerika Serikat untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur neraca perdagangan. Kemudian yang keenam, bagaimana atau how? Yang pertama, pemerintah melakukan proyeksi dan penyesuaian anggaran serta meminta persetujuan DPR untuk penggunaan sisa anggaran APBN. Yang kedua, melalui program sosial seperti makan bergizi gratis, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk mendukung masyarakat rentan. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan insentif pajak diterapkan untuk mendorong UMKM dan menjaga stabilitas ekonomi mikro. Yang keempat, pasar modal merespon dengan kenaikan IHSG dan menguatkan rupiah menunjukkan optimisme investor. Yang kelima, kebijakan tarif impor Amerika Serikat dilakukan melalui regulasi perdagangan dan pengenaan bea masuk yang lebih tinggi. Yang terakhir, komentar dan pendapat.
Menurut saya, berita-berita ekonomi dan bisnis dalam 1 minggu terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks di Indonesia. Penerimaan pajak yang meleset sekitar 112 triliun menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu terus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang masih belum stabil sepenuhnya. Namun, langkah pemerintah mengalokasikan sekitar 240 triliun untuk program makan bergizi gratis adalah kebijakan yang tepat untuk memperkuat aspek sosial sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Perpanjangan insentif PPh final UMKM sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global dan domestik. Di sisi lain, masalah permanisme yang menghambat investasi besar menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani agar iklim investasi semakin kondusif. Penguatan rupiah dan kenaikan IHSG menunjukkan bahwa pasar masih optimis terhadap prospek ekonomi Indonesia meskipun ada tantangan fiskal. Di tingkat internasional, kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap Vietnam menandakan ketegangan perdagangan yang bisa berdampak pada rantai pasok global termasuk Indonesia. Secara keseluruhan, pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, sosial, dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang tidak pasti. Sekian dari saya, jika salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.